pagi anak sekolah minggu asuhan, ketemu lagi deh sama Tante Olin. Semuanya sehat ya. Siapa yang belum mandi? Siapa yang belum sarapan? Siapa yang baru bangun? Wah, enggak ya. Semua anak sekolah minggu pastinya Tante Olin percaya kalau udah hari Minggu pagi-pagi pasti buru-buru gitu. Terus bilang, Mama, aku mau dengar YouTube-nya Sekolah Minggu Asuhan. Nah, pasti semuanya semangat. Oke, biar semakin semangat, Olin mau mengajak semua anak-anak Sekolah Minggu Asuhan, kita bernyanyi. Yuk, kita nyanyi dulu yuk. Semua berdiri. Kereta api menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawan, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Kereta api menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawan, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Wah, semuanya semangat, semuanya joget. Siapa yang sudah pernah naik kereta api? Seru banget ya kalau naik kereta api itu. Nah, kita sekarang lebih melaju seperti kereta api untuk mengikuti sekolah minggu. Yuk kita semakin semangat, semakin mau bersiap diri mendengarkan firman Tuhan. Kita mau absen dulu. Tante Olin kangen nih. Tadi kan udah naik kereta api. Ya, Tante Olin udah naik kereta api, udah ke sekolah minggu. Berangkat sekolah minggunya pakai kereta api. Jadi sekarang Tante Olin mau ke kelas sekolah minggu. Wah, ke kelas sekolah minggu Tante Olin mau lihat mana ya gambar anak-anak sekolah minggu asuhan. Tante Olin mau absen. Tante Olin kangen. Tante Olin mau absen satu persatu. Nanti kalau Tante Olin panggil namanya, kita adik teman-teman anak-anak sekolah minggu asuhan di rumah jawabnya apa? Hadir Tante Olin. Gitu ya. Oke, Tante Olin absen ya. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu asuhan. Tante Olin absen ya. Halo Argia, halo Eben, selamat pagi. Hai Jacob, hai Karel, apa kabar? Selamat pagi. Hai Harel, hai Hiskia, sehat-sehat terus ya. Selamat pagi Olive dan Jaden, sehat selalu, semakin semangat. Selamat pagi untuk Raka dan selamat pagi untuk Liel. Hai Kinaya, halo Raditya, apa kabar? Selamat pagi David, selamat pagi Jema, apa kabar? Sehat selalu. Halo Ale, apa kabar Ane? Selamat pagi. Apa kabar Tama? Apa kabar Fanka? Selamat pagi. Hai Julia, halo Afi, selamat pagi. Selamat pagi untuk Mikai dan Aquila, sehat terus ya. Selamat pagi Dalang dan selamat pagi Etnan, sehat selalu. Pagi Caca, pagi Alona, selamat pagi, sehat selalu. Hai Giandra, halo Zola, selamat pagi, sehat selalu. Hai Audrey, halo Gaura, apa kabar? Sehat selalu. Selamat pagi untuk Baby Izumi, sehat terus. Selamat mengikuti sekolah minggu untuk anak-anak sekolah minggu asuhan. Bye.
Wah, Tante Olin tadi lihat semuanya fotonya bagus dan semua masih rapi dan semuanya lengkap. Wah, anak sekolah minggu asuhan tuh semuanya seru. Semuanya mau mengikuti sekolah minggu asuhan setia selalu. Nah, kita tadi udah berdoa, kita sudah bernyanyi, ya kan? Nyanyinya udah 2 kali, ya kan? Mengikuti Yesus keputusanku. Seperti anak-anak sekolah minggu asuhan selalu setia dan taat mengikuti sekolah minggu. Sekarang Tante Olin mau mengajak anak-anak sekolah minggu asuhan kita mempersiapkan diri mau mendengarkan cerita Alkitab. Jika mendengarkan cerita Alkitab, kita pinter semuanya. Langsung siap-siap tuh. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah jaga kami sepanjang malam tadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai kami selama peristirahatan kami. Dan pagi ini kami kembali dengan sehat, dengan segar, dengan semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus, pimpin kami, terangi kami, supaya kami bisa mendengarkan cerita Alkitab dengan baik, sehingga kami bisa belajar tentang firman Tuhan, semakin menjadi anak yang lebih baik lagi, hari demi hari, dan selalu patuh akan ajaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kakak-kakak sekolah minggu, untuk orang tua kami, biarlah mereka tetap diberkati, tetap disertai, dan tetap ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, anak sekolah minggu asuhan, kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Kita panggil Tante Sondang ya, Tante Sondang. Dan senang sekali melihat adik-adik semua begitu semangat memuji Tuhan bersama Tante Olin. Tidak ada yang menangis, tidak ada yang lari-lari ke sana ke sini, semuanya pada memuji Tuhan. Sekarang sudah pada duduk manis, tangan dilipat. Waktunya untuk mendengarkan cerita dari Alkitab. Cerita Alkitab kita hari ini diambil dari Kejadian, di mana bercerita tentang Bapak Abram. Nah, Tante mau lihat. Nah, ini dia Bapak Abram. Sama seperti cerita minggu lalu. Ini adalah kelanjutannya, di mana Bapak Abram di tanah Kanaan ternyata lagi
musim kemarau yang sangat panjang, dan terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Wah, lihat tuh adik-adik, gunungnya nggak ada sama sekali pohon, semuanya kering. Nah, pada saat Bapak Abraham melihat ke gunung, tidak ada pohon-pohon, tanaman, makanannya juga tidak ada. Bapak Abraham menjadi sedih dan dia berpikir bagaimana ya caranya supaya istri, hamba-hambanya dan saudara-saudaranya juga ternak tidak mati kelaparan. Bapak Abraham berpikir bahwa dia harus pergi ke negeri Mesir untuk melanjutkan hidup mereka agar mereka tidak mati kelaparan. Nah, akhirnya Bapak Abraham mengajak semuanya untuk pergi berangkat ke Mesir. Nih ada Ibu Sarah, ada unta, ada saudara-saudaranya, dan semua harta miliknya Bapak Abraham dibawa ke Mesir. Bapak Abraham berpikir pada saat di tengah jalan, dia berpikir, aduh, seandainya aku pergi ke situ, pasti banyak orang-orang yang akan mengganggu istriku karena istriku Sarah sangat cantik parasnya. Pasti semua orang menginginkannya dan aku pasti akan dibunuh pada saat mereka tahu kalau aku adalah suaminya. Makanya Bapak Abraham berbicara kepada Ibu Sarah, pada saat kita masuk ke kota dan ada orang mengatakan kepadamu bahwa engkau siapa? Kau harus menjawab, aku adalah kakakmu. Bapak Abraham berbohong ya adik-adik ya. Padahal tadi di awal adik-adik sudah nyanyi memuji Tuhan. Bagaimana? Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Iya, kali ini Bapak Abraham berbohong. Dia menyuruh istrinya untuk tidak berkata jujur. Nah, akibat dari berbohong, apa yang terjadi pada saat mereka tinggal di negeri Mesir? Semua rakyat yang ada di negeri Mesir mengalami suatu penyakit yang amat sangat mengerikan. Bukan hanya rakyatnya, tapi di kerajaan Mesir juga Firaun, Raja Mesir, mengalami sakit yang aneh. Karenanya Raja Firaun mengatakan, Bapak Abraham, kenapa kamu berbohong kepada kami? Akibat kamu berbohong, maka seluruh negeri Mesir mengalami suatu sakit penyakit. Oleh sebab itu, kamu dan seluruh keluargamu juga benda harta milikmu dan ternakmu boleh kau bawa keluar dari negeri Mesir. Wah, Bapak Abraham sedih karena dia harus keluar dari negeri Mesir dan dia malu karena dia ditegur karena dia sudah berbohong. Dan akhirnya Bapak Abraham bersama dengan semua keluarganya pergi meninggalkan Mesir. Nah, apa sih pelajaran yang kita dapat pada hari ini adik-adik? Iya, Tuhan tidak menyukai perbuatan yang tidak baik. Anak-anak harus belajar mengatakan yang benar, mengatakan yang jujur. Jangan berbohong atau berbuat dosa. Nah, pada saat adik-adik ingin berbohong, adik-adik langsung tutup mulut. Pelajaran hari ini tentang jangan berbohong. Jadi kalau adik-adik mau berbohong, adik-adik langsung tutup aja mulutnya. Aku nggak boleh berbohong, nanti aku berdosa. Tutup mulutnya. Nah, kalau terjadi hal yang seperti ini, apa yang harus adik-adik lakukan? Tada! Pecah pot bunganya karena main bola di dalam rumah. Ayo, mau berkata jujur atau berkata bohong? Kalau berkata jujur, pasti mama marah sama saya. Tapi kalau aku berkata benar, siapa yang senang? Mama pasti akan mengampuni dan terlebih lagi
Tuhan Yesus juga senang karena adik-adik berkata jujur. Iya, mulai hari ini harus berani mengakui kesalahan dan berkata maaf. Oke? Berkata apa? 1, 2, 3. Maaf. Iya. Nih, jangan sampai seperti ini nih. Aduh. Pada saat mamahnya marah, dia malah ikut-ikutan marah. Aku enggak. Dia berbohong, tapi dia marah. Baik atau tidak? Tidak baik. Ingat, tadi sudah nyanyi. Bohong-bohong itu dosanya. Nah, Tuhan mau adik-adik seperti ini. Tada! Nah, Tuhan mau adik-adik mau berkata jujur kepada mama. Mama, tadi aku sudah memecahkan vas bunga mama. Aku janji akan menggantinya dari uang tabunganku. Aku akan menabung mulai hari ini untuk membelikan vas baru untuk mama. Wah, pasti mamanya senang. Oke, ada ayat hafalan. Nah, kalau adik-adik baik, Tuhan Yesus pasti sayang sama adik-adik. Mama papa sayang, oma opa sayang. Terlebih lagi, Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Oke, ayat hafalan kita diambil dari Yosua 1 ayat 7b. Janganlah menyimpang supaya beruntung. Sekali lagi, oke? Yosua 1 ayat 7b. Janganlah menyimpang supaya beruntung. Ya, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Pada saat adik-adik berkata jujur, maka adik-adik akan diberkati. Bagaimana ya supaya kita selalu ingat kita akan diberkati kalau kita berkata jujur. Karenanya kita harus memuji Tuhan seperti ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, yang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Waktu bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Iya, seperti itu. Pada saat adik-adik berbuat baik, maka adik-adik akan diberkati. Siapa yang mau diberkati? Saya. Oke, yuk kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk cerita pada pagi hari ini. Tolong kami ya Bapak, agar kami dapat selalu ingat akan pelajaran pada pagi hari ini. Walaupun kami masih kecil, kami yakin dan percaya kami dapat berkata dengan jujur, kami dapat menyenangkan hati kedua orang tua kami, terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Bapak yang baik, tolong kami agar kami terus hidup di dalam jalan kasih Tuhan. Berikan roh kepintaran buat kami ya Bapak, agar kami boleh tumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, Tuhan berkati pada saat mereka masih bekerja. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu, hingga mereka boleh bekerja dengan baik dan boleh kembali ke rumah tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati ya Bapak, teman-teman kami yang hari ini sedang sakit, oleh bilur-bilur-Mu, mereka juga boleh sembuh. Terpuji nama-Mu ya Bapak, kekal abadi sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan mengucap syukur, dan semua berkata, amin. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
adik-adik asuhan, saat ini kita mau kembali mendengarkan cerita mengenai Pak Abraham. Ya, saat itu Pak Abraham mengalami kelaparan sehingga ia dan istrinya, Ibu Sarai, pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Pak Abraham dan Ibu Sarah minta izin kepada penjaga agar mereka boleh masuk dan mencari makanan di sana. Nah, saat itu Bapak Abraham dikenalkan kepada Raja Firaun yang menjadi pemimpin di daerah Mesir. Adik-adik tahu tidak? Ternyata sebelum ke Mesir, Pak Abraham berpesan, kalau misalnya ada yang tanya siapa Ibu Sarah, bilang bahwa dia adalah adiknya Bapak Abraham, bukan istrinya. Dia berpesan, pokoknya kalau ada yang tanya kamu siapa, jawab kamu adikku ya Ibu Sarai, jangan bilang istriku. Nah, benar sekali. Sampai di sana, Raja Firaun bertanya, siapa ini ibu yang cantik? Dan Sarah akhirnya menjawab bahwa dia adalah adiknya Abraham, bukan istrinya. Ternyata Firaun suka dengan kecantikan Ibu Sarah. Padahal Ibu Sarah adalah istrinya Abraham. Wah, Abraham menjadi bingung. Bagaimana ini? Dia sudah tidak jujur kepada Raja Firaun. Apakah Tuhan suka kalau kita tidak jujur? Apakah Tuhan suka dengan kebohongan? Tidak. Tuhan tidak suka sehingga Tuhan izinkan banyak sakit penyakit di istananya Raja Firaun. Akhirnya Raja Firaun tahu bahwa dia dibohongi oleh Pak Abraham dan Ibu Sarah. Raja Firaun pun marah dan bertanya, kenapa kalian tidak jujur? Kalian sudah tidak jujur dan membuat Tuhan marah, sehingga di istanaku banyak sakit penyakit. Pak Abraham dan Ibu Sarah pun sadar akan kesalahannya. Dan Pak Firaun, Raja Firaun, menyuruh mereka pergi dari Mesir. Ya, Abraham dan Ibu Sarah akhirnya sadar bahwa tidak jujur itu tidak menyenangkan hati Tuhan dan mereka pergi dari Mesir.